Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmara Emilia Rahman, NPM 181000026. Saya dari kelas A, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal pengajuan penelitian perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran whistleblower di Indonesia dalam tindak pidana korupsi. Latar belakang. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime dan sekaligus sebagai permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Mengapa dikatakan begitu? Karena korupsi memiliki dampak negatif yang multidimensional, yaitu menghancurkan berbagai sisi kehidupan dari sebuah negara seperti dalam sektor ekonomi. Ekonomi sebuah negara akan hancur karena korupsi, karena uang yang semula ditujukan untuk kesejahteraan rakyat justru menjadi milik seseorang atau kelompok tertentu. Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi dari segi regulasi saja ternyata tidak cukup. Dibutuhkan pemberantasan yang lebih kuat dari segi penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum saja, tapi juga masyarakat umum. Dalam hal ini, masyarakat juga berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka bisa berperan secara langsung dengan cara melaporkan dan secara tidak langsung. Upaya ini sangat membantu kinerja aparat penegak hukum kita. Namun, di sisi lain, masyarakat terkesan pasif dan enggan melaporkan. Hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap whistleblower atau pelapor yang masih sangat kurang di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun dari penegakan hukum. Para whistleblower ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya di Indonesia tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor atau dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Identifikasi masalah. Bagaimana kedudukan whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di negara Indonesia? Nomor 2, bagaimana penerapan ketentuan whistleblower dalam kasus korupsi di negara Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimanakah pembaruan hukum pidana Indonesia terkait perlindungan hukum bagi whistleblower dalam rangka memberikan kepastian hukum? Tujuan penelitian. Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Nomor 2, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di negara Indonesia. Nomor 3, untuk mengetahui pembaruan hukum terkait pemberian perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia. Kegunaan penelitian. Kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian tentang perbandingan hukum terkait perlindungan hukum bagi whistleblower di negara Indonesia dalam tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana baik secara umum maupun secara khusus, terutama yang berkaitan dengan pembaruan hukum terkait perlindungan bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang. Nomor 2, secara praktis. Secara praktis, hasil penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga legislatif dalam pembaruan hukum dan penegakan hukum, baik dari kejaksaan, KPK, LPSK, maupun hakim, dalam memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan bagi whistleblower. Secara praktis, hasil penelitian penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah, terutama lembaga legislatif, untuk memperbarui maupun menciptakan aturan baru mengenai perlindungan hukum bagi whistleblower dalam upaya memberikan suatu kepastian hukum. Tinjauan pustaka. Perlindungan hukum menurut Philippus M. Hutchen bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan Rechtsbescherming van de Burger. Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajibannya yang telah dilakukan. Komite Nasional Kebijakan Governance mendefinisikan whistleblowing sebagai berikut. Pengungkapan tindak pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan
dan dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia atau konfidensial. Menurut Komariah Esa Parjaja, peran whistleblower sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan yang dikatakan whistleblower itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang whistleblower harus hati-hati menerimanya. Tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji terlebih dahulu. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Yang kedua, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronasi hukum. Adapun asas yang digunakan untuk asas perlindungan hukum atas asas pembaruan hukum, pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Sumber data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Maka, dalam tahap penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yang mana tujuannya untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis dan berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, majalah-majalah, artikel, dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu berupa inventaris, klasifikasi, dan analisis data-data yang ada. Metode analisis data. Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you!